pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik buat kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bacaan pertama diambil dari Rut 4 ayat 18 sampai 22. Inilah keturunan Perez. Perez memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Abinadab. Abinadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boaz. Boaz memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Bacaan kedua diambil dari Markus 11 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ke ayat 20 sampai 24. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 8. Hati manusia. Ada pepatah mengatakan, dalam laut dapat diduga, tapi hati manusia siapa yang tahu? Hati manusia adalah kunci kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga ketika hati kita dibereskan, maka hidup kita akan beres. Apa yang perlu kita ketahui tentang hati manusia? 1. Hati manusia diketahui oleh Tuhan. Selain diri kita yang tahu isi hati sendiri, maka Tuhan jauh lebih tahu isi hati kita. Karena Ia menyelidiki hati kita, maka Ia akan tahu apa yang paling tepat untuk diberikan pada kita dan kapan waktu yang terbaik untuk diberikannya. Yang kedua, hati manusia diuji oleh Tuhan. Tuhan akan proses dan bentuk hati kita supaya kita benar dan memuliakan Tuhan. Ia akan mengikis segala sikap hati yang salah sehingga kita dapat semakin melekat kepadanya. Yang ketiga, hati manusia adalah kunci untuk tetap berkenan pada Tuhan.
Artinya, meskipun kita melakukan pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan baik, tapi jika hati kita busuk, maka hal itu tidak berkenan kepadanya. Sebab itu, sebuah kemunafikan atau kepalsuan, Tuhan selalu melihat hati dan tidak melihat luarnya. Kemudian, hati manusia akan mempengaruhi sikap perbuatannya. Maka semua perbuatan, perkataan akan mencerminkan hati kita. Untuk itu, jaga hati tetap bersih, maka pancaran keluarnya juga akan bersih. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini juga Tuhan, kami membawa ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Bapak Heriadi, Bapak Yusuf Aceng, Ibu Iam, Ibu Oni, Ibu Asan, Ibu Lina Nurjahyani. Mohon jamahan kasih-Mu Tuhan untuk menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan, pemulihan secara total. Mohon Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Dalam situasi apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka tetap kuat di dalam tangan Tuhan. Dan memberikan Tuhan percaya penuh kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Nopi, Aprilia Novita, Francisca Silvia, Margareta Parsaulian, Belda Novis. Kami bersyukur Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun lagi bagi mereka. Terima kasih atas penyertaan lindungan Tuhan dalam tahun-tahun yang mereka sudah lalui. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk tahun-tahun yang mereka akan hadapi. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu akan Engkau alirkan dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk selalu takut dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa biarlah Engkau memberkati semua apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami hendak memanjatkan doa untuk pemerintahan di Indonesia pada saat ini. Tuhan, kami terus merindukan bangsa dan pemimpin yang baik, yang dapat mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Semoga pemerintahan yang ada di Indonesia tetap bersatu, tetap dapat bekerja sama dari tingkat yang paling bawah hingga tingkat yang paling atas di pusat. Dan jauhkan juga bangsa Indonesia ya Tuhan dari perang, dari konflik ya Tuhan, agar kami semua sebagai rakyat Indonesia dapat hidup tenang dan damai. Bapak, kami juga ingin mendoakan untuk gereja GKI Sudirman ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami sebagai jemaat GKI Sudirman, sehingga kami dapat bersatu, kami dapat bersama-sama membangun gereja ini menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga merindukan ya Tuhan untuk jemaat-jemaat GKI Sudirman yang sudah lama tidak bergereja bersama dengan kami, dan juga untuk jemaat-jemaat baru agar dapat bergabung juga dengan GKI Sudirman, sehingga GKI Sudirman dapat menjadi lebih baik, lebih besar, dan lebih menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami.
Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi